Bertahan di sini. Bagaimana keadaan saya ketika corona waktu itu? Ibu gimana keadaannya? Work from home, ya WFH. Ada sedikit kendala nggak? Banyak bang, bukan sedikit lagi gitu ya. Tapi tetap bertahan. Saya izin bertanya sama ibu, boleh ya? Misalnya gitu ya. Kalau berbicara demi fashion, mungkin gaji, lingkungan, keadaan, sepertinya itu bukan lagi poin penting bertahannya saya di pekerjaan saya. Walaupun pekerjaan saya saat ini tidak bisa mengantarkan saya menjadi orang kaya, tapi setidaknya bisa menghantarkan saya hingga detik ini. Ibu, siapa yang paling kuat yang membuat ibu bertahan di pekerjaan ibu hingga saat ini? Anak-anak. Anak-anak. Kalau mbak? Anak-anak. Kalau mas? Lagi sini, Mbak. Keluarga. Kalau mbak? Kalau adik. Kalau Ayu? Anak dan orang tua. Suami juga. Baca DW. Baca DW. Anak dan orang tua. Ada beda suami. Lumayan berat ya, karena di sini ada anak yang makin hari makin bertambah dewasa, makin bertambah juga kebutuhannya. Tapi dia tidak melupakan orang tua. Ini adalah salah satu bentuk anak yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Saya selalu tersentuh ketika seseorang selalu membisikkan kata-kata orang tua di belakangnya. Mbak sudah punya anak, sudah berkeluarga, intinya sudah mandiri gitu, sudah lepas dari ayah dan ibu. Kenapa masih menyelipkan kata-kata orang tua di belakang? Orang tua saya lagi sakit, Mas. Ternyata teman-teman, di balik keceriaan beliau dari tadi, bersenda-gurau dengan temannya, bersaut-sautan dengan kita di sini, beliau memendam. Udah ada yang tahu sebelumnya belum? Ternyata salah satu orang tua dari teman rekan kerja kita di sini sedang berjuang. Orang tuanya sedang kambuh diabetes. Ketika dia sedang pusing seperti ini, ditambah tugas yang banyak, ditambah memikirkan keluarga, Sampah dulu, Mas, sampah. dan kesehatan orang tuanya, dia mengabaikan mungkin kesehatannya masing-masing sendiri. Di sanalah kadang perlu keterbukaan untuk menjaga mental masing-masing. Kalau beliau demi orang tua, keluarga. Kalau mbak, salah satu terbesar bertahan hingga sekarang apa? Keluarga sepenuhnya 100% for family. Family is number one. Kalau mbak, orang tua. Kalau dirimu yang masih single, orang tua dan adik-adik. Ternyata beban beliau ini berat. Orang tua, adik-adik berarti lebih dari satu. Mampu nggak kira-kira merantau jauh ke sini? Kena homesick nggak? Rindu? Kadang baper, kadang mentalnya down. Untuk menguatkannya gimana nih? Kalau mbak sendiri bertahan hingga saat ini, mentalnya tetap terjaga. Siapa yang membuat mbak bisa tegar saat ini? Diri sendiri. Ternyata yang paling memahami diri kita sendiri adalah
menzolimi diri sendiri, memaksa untuk mengerjakan tugas, pokoknya memaksa untuk dimaksimalkan. Sering demi siapa? Demi orang lain. Itulah namanya kerja yang profesionalitas, Mbak. Kadang kita menzolimi diri kita, kurang jam tidur, kurang jam makan, berjerawat karena begadang demi mengerjakan tugas orang Ternyata belum di ini dia. orang lain. Sama Ya, itu adalah kerja. Ya, tidak bisa. Jangan ngeluh ya, Pak. Contoh yang di Sabar. tajam. Coba tetap mengeluh, jangan semangat. Loh kok? Saya nggak mau Mbak Anda menangis. Mbak, Ya orang pertanyaan yang sama. Sekiranya Mbak dihadapkan dengan orang tua, karir masa depan, Mbak memilih karir karena masih muda, sedangkan orang tua butuh support dana untuk masa depan. Langkah apa yang Mbak ambil? Mbak fokus dengan diri Mbak atau kerja dengan orang tua, mengundur mimpi-mimpi Mbak? Saya pengen masih muda, karir saya banyak karir, saya nggak mau kerja dulu, saya pengen bikin pendidikan lebih lanjut. Saya dengan kerja juga mau membantu orang tua membiayai adik-adik masuk Pertama gitu ya, ikhlas saya tidak egois di keluarga. Buat Mbak yang Yanda ya, yang jujur, Mbak, saya tahu Mbak rasanya kalau Mbak tadi ditinggal ya, ditinggalkan atau meninggalkan gitu ya, mungkin ditinggalkan. Saya tahu Mbak rasa dendamnya itu masih ada. Ketika saya ungkit-ungkit lagi ibarat membuka luka lama. Tapi Mbak ingat Mbak, dia tidak terbaik buat Mbak, dan sekarang Mbak buktikan dia rugi tidak mendapatkan Mbak. Selain dari dendam itu yang membuat Mbak semangat sampai saat ini, apa Mbak? Sulit. Karena kenapa? Segala langkah dia sudah coba, tapi tetap salah. Makanya dia merasa sulit. Gak masalah. Ya. Mbak, saya pernah stres karena saya bekerja berdasarkan by passion. Saya stres ketika corona datang. Sebenarnya ada yang lebih stres, tapi saya berbicara diri saya pribadi karena biasanya dalam satu hari itu saya presentasi 1 sampai 2 tempat. Ya. Tetapi ketika corona selama 3 tahun saya berhenti untuk berbicara di depan umum karena saya sudah berdasarkan passion tadi. Saya juga mengalami stres, bukan memikirkan gaji, bukan memikirkan ini. Banyak materi-materi saya lupa. Akhirnya kenapa tergeruslah semangat saya. Benar ketambah diri sendiri dan keluarga yang menyemangat gitu ya. Nah, pernah tergerus juga. Tapi ingat Mbak, kakak, abang, semua yang di sini sedang, bahkan jangan yang di sini saja, di luar sana semua manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Kalau sekedar mental, sikap yang kurang baik yang membuat Mbak merasa tertekan, semua orang punya perjuangan masing-masing. Kita yakin orang ada yang startnya dari 1, ada yang startnya dari 0, ada yang startnya dari 100, ada yang startnya dari minus. Ya, tapi itu bukan perbandingan. Ya, Mbak ke depannya nanti. Jadi posisi sekarang ini, ya, kalau kita bicara mental atau sikap, ada yang baik, ada yang bersyukur, karena banyak orang yang menginginkan posisi kita saat ini sebagai renungan di akhir tahun bagi kita, ya, yang kurang diperbaiki, yang lebih dipertahankan dan dimaksimalkan. Karena kenapa? Semua orang juga sedang berjuang di perjuangannya masing-masing. Dan yang membuat teman-teman bertahan tadi adalah keluarga. Berarti demi keluarga
berarti yang di sini adalah keluarga. Itu adalah janji. Karena antara Mbak Lesi dengan Abang itu keluarga. Semua di sini keluarga, benar? Nah, kalau Anda jujur dari hati bilang tadi demi keluarga, berarti keluarga ada yang di rumah, ada yang di sini. Jadi jangan sampai merusak mental satu sama lain, mengganggu sikap satu sama lain. Baik, semuanya. Akhirnya kita sampai di akhir seksi. Ya, semoga di 2023 ini dengan janji yang sama 2024 akan berubah lebih baik. Demi siapa? Demi masa depan, demi anak-anak dan demi keluarga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.